Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu. Insyaallah nanti kita akan diskusi itu ya, karena ada lagi Idul Adha untuk jadwal selanjutnya, dan hari Rabunya itu kan bertepatan masih hari Tasyrik ya gitu, sehingga apakah ada yang dimajukan atau diliburkan dulu ya, apalagi ini tema ada yang banyak ketinggalan ya, kepotong gitu. Jadi harus kalau bisa ada jadwal yang lain juga nih ya gitu. Insyaallah nih menjelang Idul Adha ya, saya tidak banyak ini ya jadwalnya, paling hari Sabtu yang padat itu ya gitu. Nanti bisa dikondisikan ya gitu. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang diujubkan ya, atau yang biasa menjadi ujub ya. Kemarin ada 4 poin yang sudah kita bahas, yakni yang pertama ujub dengan tampilannya ya, baik itu dengan keadaan tubuh cantik ya, cantik paras, postur tubuh, kekuatannya, serasi bentuk-bentuknya, bagus rupanya, dan indah suaranya ya gitu. Nah itu. Yang kedua, ujub dengan ketangkasan dan kekuatan ya, kehebatan. Nah itu ujub ya, yang biasanya jadi ujub. Yang ketiga, ujub dengan akal, kepintaran, kepandaian untuk menyelesaikan urusan-urusan pelik dalam masalah agama dan dunia, dan hasilnya mengikuti pendapat sendiri dan meninggalkan nasihat orang lain, dan menganggap bodoh orang-orang yang berbeda dengannya dan pendapatnya, sehingga sedikitnya perhatian kepada ahli ilmu. Karena apa? Membanggakan pendapatnya sendiri ya. Yang keempat, ujub dengan dengan keturunan yang mulia ya, dengan nasab yang mulia. Nah itu. Oke, kita masuk yang kelima. Ujub dengan nasab para penguasa zalim, bukan dengan nasab karena agama dan ilmu ya gitu. Ya, orang sekarang zaman apalagi ya, yang senantiasa terkadang mengambil juga ya, atau berkeinginan menjadi penguasa, menjadi pemimpin ya gitu, tanpa ia tahu dasar ilmunya itu ya gitu. Nah itu. Nah ini bisa jadi ujub juga ketika wah saya berbangga ingin jadi pemimpin dan sebagainya ya gitu. Nah itu ya. Harusnya karena agama dan ilmu ya gitu. Karena din dan ilmu. Nah ini yang terkadang tuh ya, wah saya sudah berhak di sebuah jabatan tertentu gitu ya gitu. Nah itu. Termasuk juga para DKM nih, tuh harus hati-hati nih. DKM, nah gitu ya. Jangan sampai jadi ujub ya gitu, obong-obong DKM. Nah itu. Karena yang ukuran itu bukan jadi pemimpinnya, tapi bagaimana menjadikan ilmu dan agama itu ya menjadi luas manfaatnya gitu ya gitu. Ya bisa saja orang dari menjadi pemimpin kemudian bisa hal itu terjadi, tapi
ya zaman sekarang sedikit sekali ya gitu. Dan harus punya ilmunya gitu ya. Gitu. Yang keenam, ujub dengan banyak jumlah ya, baik anak, pelayan, hamba sahaya, keluarga, kerabat, pendukung dan pengikut, seperti ucapan orang kafir. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'allabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan sekali-kali kami tidak akan diazab. Surah Saba ayat 35. Jadi ucapan orang kafir, mereka berbangga banyak hartanya, banyak anaknya gitu ya. Nah, itu kadang di kita juga itu ya, apalagi kalau sudah punya anak kemudian juga di selfie kan tuh ya. Jadi dosa flexing teh gitu nya, dosa flexing teh bahasa ayeuna dosa flexing gitu ya. Diviralkan gitu ya gitu. Itu viral ya gitu ya. Wah, ini anaknya gitu ya. Bahkan dibanggakan kumaha pencapaian prestasinya itu ya gitu. Akhirnya ada orang tuh dengki pada dia. Ini bisa jadi itu alamat ketika ada sebuah kedengkian terjadilah ain. Nah itu bahaya ya gitu. Nah maka kembali lagi ya, ya anak itu ya ketika kecilnya itu ya kita suka, ketika si lucu-lucunya si belia-beliannya kita suka ya, caranya ya. Dia bagaimana dengan orang dewasa, dengan sesamanya gitu ya gitu, kita suka ya gitu cara bergaulnya gitu. Tapi udah besar itu liatin, udah besar beda lagi nanti gitu. Otak kan jadi fitnah teh kan gitu kan ya. Al-malu wal banun zinatu hayatid dunya kan gitu ya, cuman perhiasan dunia gitu ya gitu. Dan bagaimana kita mengarahkannya gitu ya. Nah ini ya gitu, arahkan kepada yang benar. Sedikit sekali zaman sekarang itu ya gitu, kebanyakan hanyalah seperti air mengalir teh gitu ya. Gitu. Nah jadi sekedar disekolahkan gitu ya gitu. Nah ini ya. Dan seperti ucapan orang mukmin nih, kalau orang mukmin ketika perang Hunain katanya hari ini kita tidak akan kalah dengan jumlah musuh yang sedikit ya. Mungkin musuh punya anak yang banyak gitu ya, punya harta banyak gitu ya, punya keunggulan ya gitu dari segi jumlah, tapi orang mukmin ya walaupun sedikit ya tidak akan kalah gitu ya gitu. Itu mental orang mukmin ya. Jangan sampai hanya ada seetikan ya, pengajian seetikan tuh datang telat-telatan wae gitu ya. Gitu. Tapi kan ya saya menunggu sampai ya gitulah gitunya. Ini jadi introspeksi juga buat kita ya gitu ya. Tapi jangan sampai berkecil hati. Insya Allah gitu ya gitu, dengan jumlah yang seperti ini itu jadi senantiasa kuat keimanannya ya gitu. Jadi generasi yang lebih baik ya gitu. Yang ketujuh, ujub dengan harta. Ya seperti firman Allah tentang pemilik dua kebun. Di surah Al-Kahfi ayat 34, ana aktsaru minka malau wa azzu nafaro. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah itu ya gitu. Jadi dengan harta, dengan pengikut ya gitu. Wah saya melalui banyak jamaah nah gitu. Nah itu misalnya ya, gitu. Lebih banyak jadwalnya gitu ya. Dibanggakan hal itu ya dengan niat ujub. Nah itu gitu ya. Yang kedelapan, ujub dengan pendapat yang salah. Allah Ta'ala firman, afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, kalau menganggap baik perbuatan itu,
Fatir ayat 8. Dan juga di surah Al-Kahfi, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Ini pendapatnya yang salah, malah bangga gitu ya gitu. Bukan ketika salah itu ya ingin diperbaiki, mencari yang benar gitu ya gitu. Kayak itu harusnya. Iya mah pendapat nano tidak beres juga gitu. Dibela-bela we gitunya. Nah itu. Bahkan tidak mau dikritik, bahkan merendahkan orang lain. Nah itu kan lebih lagi kan. Merendahkan orang lain itu apa? Kemarin itu sombong tuh. Nah itu hati-hati ya gitu. Ini makanya nih jadi pelajaran buat kita, hal-hal yang diujubkan biasanya nih ya jangan sampai dengan apa yang Allah anugerahkan itu ya, karena kita tidak mengingat siapa yang memberi nikmat maka jadi terlena. Jangan sampai itu ya terjadi. Wallahu fiikum.